Oke, dua kabar yang cukup manjos bos. Kali ini yang pertama datang dari bocoran dokumen pertanyaan anggota Dewan Malaysia kepada Menteri Pertahanan Malaysia terkait jet-jet tempur Malaysia bos. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun cukup menggigit nih. Ada terkait Sukhoi, F-18 yang jatuh kemarin, sampai rencana jet tempur masa depan Malaysia. Dan jawaban Menhan Malaysia ini pun sepertinya bakal membuat kalian terpana bos. Nah loh, bagaimanakah itu? Mari Mimin bantu ceritakan sedikit kepada kalian nanti bos, setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, negara kita, Indonesia, kini tengah bersiap lagi menerima pesawat jumbo baru dari Airbus, yaitu A400M Atlas bos. Nah, bagaimanakah perkembangannya? Tanggal berapa mendarat di Indonesia? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi baru-baru ini Dewan Rakyat Malaysia kembali panas nih membahas salah satu isu pertahanan mereka bos. Jadi ini admin kutip dari akun Lembaga Keris yang membagikan update terkait perkembangan jet tempur tetangga kita. Nah, tumben-tumben ya kan, udah mulai menyoroti perkembangan tetangga kayaknya nih. Pertanyaannya, apakah ini aman dibagikan Min? Ya, kalau udah tersebar di medsos, biasanya aman bos. Bahkan linknya pun udah bisa dibuka bebas nih. Oke, jadi dari dokumen ini, sebuah pertanyaan tajam pun kemarin datang dari anggota Parlemen Pasir Gudang yang namanya Tuan Hasan bin Abdul Karim bos. Ia menyoroti kekuatan udara Malaysia, khususnya dua armada jet tempur andalan Malaysia yaitu Sukhoi Su-30 MKM dan juga FA-18D Hornet. Bayangin aja bos, jet-jet tempur Malaysia ini pun sudah terbang sejak akhir 90-an dan awal tahun 2000-an. Artinya, usianya sudah hampir 2 dekade. Dan kemarin amsyongnya salah satu pesawat FA-18D pun dilaporkan jatuh di Kuantan pada tanggal 21 Agustus 2025 kemarin. Nah, hal-hal itu pun langsung memicu pertanyaan besar bos. Apakah Malaysia katanya akan terus bergantung pada pesawat-pesawat tua ini, atau sudah saatnya memperkuat langitnya dengan jet tempur generasi baru? Nah, dalam sidang parlemen tanggal 9 Oktober 2025 kemarin, Tuan Hasan pun mempertanyakan langsung hal ini kepada Menteri Pertahanan bos. Apakah kerajaan punya rencana membeli pesawat baru yang canggih, modern, dan bukan second hand alias bekas pakai? Dan pertanyaan ini pun ternyata cukup penting nih, karena isu pengadaan jet tempur di Malaysia sudah lama jadi perdebatan. Mulai dari pilihan pesawat mana yang mau dibeli, sampai ke soal anggaran pertahanan yang dianggap masih terbatas. Dan yang menarik, meski pertanyaan itu belum sempat dijawab langsung di dalam sidang, namun ternyata jawaban resminya pun akhirnya keluar bos, lewat dokumen parlemen, dan isinya cukup mengejutkan. Bagaimanakah itu? Oke, jadi dalam jawaban resminya, Menteri Pertahanan Malaysia pun menjelaskan 3 poin penting nih bos. Poin pertama, yaitu jet tempur Sukhoi Su-30 MKM ternyata belum akan dipensiunkan. Dan sebaliknya, jet tempur ini pun katanya menjalani program perpanjangan usia pakai, yaitu Service Life Extension Program atau SLEP. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Mid-Life Upgrade atau MLU. Tujuannya apa? Nah, jet tempur Sukhoi Su-30 MKM Malaysia ini pun ternyata mau digunakan sampai tahun 2040 nanti. Nah loh, jadi artinya masih 15 tahun lagi nih bos. Nggak diganti-ganti. Kemudian poin kedua, tentang kecelakaan FA-18D yang terjadi bulan Agustus kemarin. Nah ini penyebab jatuhnya ternyata udah ketahuan nih bos. Jadi menurut laporan resmi, penyebabnya ternyata bukan karena kerusakan mesin atau kegagalan teknis pesawat, melainkan karena katanya bird strike. Nah loh, jadi ternyata jet tempur FA-18D Hornet Malaysia kemarin jatuh karena tabrakan dengan burung bos saat terbang. Sehingga jet-jet tempur FA-18D Malaysia yang lainnya kini dinyatakan masih layak digunakan setidaknya sampai tahun 2035 atau tahun 2040. Dan poin ketiga nih yang paling menarik, Malaysia katanya memang berencana mau membeli pesawat bekas FA-18 dari Kuwait. Tapi tunggu dulu, ini katanya bukan untuk jangka panjang, melainkan seperti strategi kita bos, Indonesia, untuk jet tempur sementara atau yang kita sebut dulu sebagai jet tempur interim.
Kalau di Malaysia mereka bilangnya istilahnya gap filler bos, yaitu untuk menutup kekosongan armada tempur sebelum program besar MRCA Multi Role Combat Aircraft benar-benar dimulai di rancangan Malaysia ke-14. Namun Menteri Pertahanan Malaysia pun menegaskan bahwa keputusan ini belum final bos. Katanya masih akan ada tim teknis TUDM yang bakal berangkat langsung ke Kuwait untuk menilai kondisi pesawat satu persatu sebelum membuat keputusan resmi. Nah, jadi kesimpulannya, Malaysia pun belum akan membeli jet baru dalam waktu dekat ini bos. Tapi mereka juga nggak tinggal diam. Pesawat-pesawat atau jet-jet tempur lamanya akan di-upgrade. Dan sementara itu, kemungkinan besar kalau jadi akan ada tambahan FA-18 dari Kuwait untuk memperkuat skadron yang ada. Nah, langkah ini menunjukkan bahwa Malaysia memilih strategi bertahan dan menyesuaikan dengan kondisi keuangannya bos, sambil menunggu momen tepat untuk melakukan pembelian besar jet tempur generasi baru. Nah, pertanyaannya, jet tempur apakah itu kalau yang baru? Apakah itu Rafale, Gripen, KF-21, ataukah Su-57? Atau malah jet tempur KAN Turki nih bos? Nah, biar waktu yang akan menjawab. Kalau menurut kalian, kira-kira apa nih yang cocok buat tetangga kesayangan kalian Malaysia? Oke, kabar mantap kedua. Negara kita Indonesia kini lagi bakal bersiap menyambut kedatangan burung besi raksasa baru bos dari Spanyol. Di mana dikabarkan pada tanggal 3 November 2025, pesawat angkut berat Airbus A400M Atlas yang dibeli Indonesia dijadwalkan akan mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Nah, menurut keterangan Kadis Pen TNI Angkatan Udara, Marskal Pertama Inyoman Suatnyana, pesawat tersebut pun akan tiba langsung di Jakarta dan diserahkan secara resmi oleh Menteri Pertahanan kepada pihak TNI Angkatan Udara. Tak hanya pesawatnya yang siap datang, tapi juga seluruh 22 personel TNI Angkatan Udara yang sudah menyelesaikan pelatihan intensif di Spanyol. Mereka akan pulang ke tanah air bersamaan dengan pesawat A400M pertama Indonesia itu bos. Dan perlu kalian tahu, pesawat ini pun bukan pesawat angkut biasa bos. Airbus A400M dikenal sebagai monster udara yang mampu membawa hingga 37 ton kargo, termasuk kendaraan lapis baja, helikopter, atau logistik besar lainnya. Kecepatan dan daya jelajahnya menjadikannya salah satu pesawat angkut militer paling tangguh di dunia. Dan yang lebih menarik lagi, Kepala Staf Angkatan Udara kita Marskal TNI Tony Harjono juga baru-baru ini ternyata sudah lebih dulu bos menjajal langsung performa pesawat ini di Sevilla, Spanyol dalam penerbangan uji bersama tim Airbus. Beliau terbang menggunakan pesawat A400M pertama milik Indonesia dengan nomor registrasi A4001. Dikemudikan langsung oleh Head of Flight Operation and Chief Test Pilot Airbus, yaitu Mr. Ignacio Lombo. Nah, untuk penempatannya, pesawat ini pun nantinya akan memperkuat Skadron Udara 31 di Lanut Halim Perdana Kusuma bos. Ia akan menjadi ujung tombak baru dalam operasi udara strategis Indonesia. Dan dengan kedatangannya, langit kita, langit Nusantara pun bakal semakin kuat dan dunia akan tahu bahwa Indonesia kini bakal benar-benar semakin siap menatap era baru kekuatan pertahanan udara masa depan bos. Mantap, mantap jos. Dan jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.